Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan adzan? Simak alasannya berikut ini. Sebagaimana diketahui pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adzan selalu dikumandangkan oleh beberapa sahabat, diantaranya Bilal bin Robah, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahzurah, dan Sa'id Al-Qaras radhiyallahu anhum. Inilah sahabat yang menjadi muazzin juru adzan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi dari bapaknya. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun, belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah azan untuk sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu berkata, dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka. Dan jawaban mereka adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya. Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sanad sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Al-Khattab yang mengatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup tidak pernah mengumandangkan adzan sebelum didirikannya sholat berjamaah. Ternyata ada sebabnya. Alasannya adalah Nabi khawatir jika beliau mengumandangkan adzan, sampai pada kalimat, "Hayya 'alas sholah", mari dirikan sholat. Kemudian di saat itu tidak ada yang datang ke masjid, maka umatnya akan berdosa. Mengapa demikian? Karena menjawab panggilan Nabi itu hukumnya wajib dan harus segera ditunaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut kelak membebani umatnya. Habib Abdurrahman As-Sagaf juga menerangkan, apabila Nabi adzan maka dikhawatirkan akan menjadi suatu perkara yang wajib. Perlu diketahui secara hukum, sholat berjamaah di masjid hukumnya ada khilaf di kalangan ulama fuqaha. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang tarjih, kuat. Pertama menyebutkan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah menurut Imam An-Nawawi, artinya, jika sholat berjamaah itu dikerjakan beberapa orang saja, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Pendapat kedua mengatakan sunnah muakkad. Sementara mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kesimpulannya terjadi khilaf di kalangan ulama terkait hukum sholat berjamaah ini. Kembali ke topik di atas, seandainya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan, maka sholat berjamaah mutlak menjadi wajib karena ada kalimat "Hayya 'alas sholah" yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya, yang terlambat datang ke masjid akan berdosa, yang tidak datang ke masjid akan berdosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memberatkan umatnya, maka beliau tinggalkan adzan. Yang diperintah untuk mengumandangkan adzan pada masa beliau adalah Sayyidina Bilal, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Inilah bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, jelas Habib Abdurrahman. Itu sebabnya dalam Al-Quran surat At-Taubah, Nabi Muhammad SAW disifati dengan Ar-Rauf, sangat mengasihi, sifat Ar-Rahim penyayang yang termasuk sifatnya Allah Ta'ala.
Kedua sifat ini Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Bunyi surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Nabi SAW tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagaimana berikut. Pertama, jika Nabi SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Nabi SAW ini termasuk dalam kategori dalam surat An-Nur ayat 63 berikut. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Imam Al-Hithab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi SAW, karena jika Nabi SAW mengatakan hayya 'alas sholah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa berdasarkan surah An-Nur ayat 63 tersebut. Kedua, Nabi SAW adalah penyeru, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketiga, jika Nabi SAW mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Keempat, azan itu yang tahu pertama kali lafaznya adalah di dalam mimpi sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah bin Zaid. Bukan di dalam mimpi Nabi SAW sendiri. Oleh karena itu, beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Kelima, kesibukan dan sempitnya waktu Nabi SAW untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari Madzhab Hanbali di dalam kitabnya Kashful Kana. Beliau berkata, sungguh Nabi SAW dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa berkesempatan mengumandangkan azan adalah karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Demikianlah alasan mengapa Nabi SAW tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat selama hidupnya. Wallahu a'lam bishawab.